Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 Fonologi Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang yang beranggotakan saya sendiri, Maulida Zahra Kutrotu Ain dengan nomor induk mahasiswa 2101421010. Selanjutnya teman saya Fajrina Kusuma Handayani dengan nomor induk mahasiswa 2101421065. Selanjutnya Ikvina Hasanatika dengan nomor induk mahasiswa 2101421072, dan yang terakhir Aisyah Syam Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 2101421093. Untuk materi yang pertama ini adalah bab 1 yaitu fonologi, selanjutnya adalah bab artikulasi. Untuk yang fonologi, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fonologi itu seperti apa pengertiannya. Saya di sini mengambil dari 3 sumber agar kita dapat membandingkannya. Untuk yang pertama di sini secara harfiah. Secara harfiah, fonologi adalah gabungan dari kata fon dan juga logos. Artinya sendiri itu fon adalah bunyi, sedangkan logos itu ilmu. Dapat kita gabungkan fon dan logos menjadi fonologi, yang artinya ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Nah, yang kedua ini menurut pendapat Hans Lapoliwa. Beliau berpendapat bahwa ilmu yang mempelajari seluk-beluk bunyi bahasa disebut dengan fonologi. Beliau juga berpendapat ada 2 sudut pandang mengenai bunyi-bunyi bahasa yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama, bunyi dipandang sebagai media bahasa. Yang kedua, bunyi dipandang sebagai bagian dari sistem bahasa. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pendapat menurut Ria Yuliati dan Frida Unsia. Mereka berpendapat bahwa fonologi merupakan ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Bunyi bahasa tidak akan lepas dari kehidupan karena bunyi bahasa merupakan media dalam seseorang berkomunikasi. Nah, di sini fonologi terbagi menjadi 2, ada fonemik dan juga fonetik. Keduanya berbeda. Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari tata bunyi bahasa tanpa mengaitkannya sebagai pembeda arti atau makna. Nah, di sini jika fonetik itu tanpa mengaitkannya sebagai pembeda arti atau makna, maka fonemik ini mengaitkannya sebagai pembeda arti atau makna. Jadi tadi merupakan 3 pengertian fonologi berdasarkan 3 sumber yang saya peroleh. Dari sini kita sudah dapat membandingkan bahwa semuanya masih dalam satu garis besar, yaitu fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tata bunyi bahasa dengan atau tanpa mengaitkannya sebagai pembeda arti atau makna, seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu fonetik akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Fajrina Kusuma Handayani, nomor induk mahasiswa 2101421065. Fonetik berasal dari bahasa Inggris yaitu phonetics, yang merupakan kata benda dan kata sifatnya adalah phonetic. Kata sifat Indonesianya adalah fonitis dan kata bendanya adalah fonetik. Menurut para ahli, fonetik adalah sebagai berikut. A. Menurut Samsuri, fonetik adalah studi tentang bunyi ujaran yang bunyi dan pengucapannya mengkaji bunyi-bunyi secara hakiki. B. Menurut Lapoliwa, fonetik adalah kajian proses terjadinya bunyi-bunyi bahasa melalui pembentukan bunyi oleh pembaca sampai dengan pendengar menyadari bunyi-bunyi yang diterima. C. Menurut Marsono, Verhaar, dan Ramlan, fonetik adalah menyelidiki bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti, kajian asal mula. Menurut buku Fonologi oleh Ria Yulianti dan Frida Unsia tahun 2018 halaman 3-4, fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari tata bunyi tanpa kaitannya sebagai pembeda makna. Dengan kata lain, fonetik juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu linguistik yang menelaah mengenai bunyi bahasa tanpa kaitannya sebagai pembeda makna. Maksudnya adalah tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Misalnya proses pengucapan vokal A, I, U, dan konsonan B, P, G. Menurut buku pengantar Fonologi 1 Fonetik oleh Dr. Hans Lapoliwa tahun 1988 halaman 3-4, fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dalam peranannya sebagai media atau sarana bahasa. Fonetik adalah ilmu yang menyangkut bunyi-bunyi atau suara yang dibuat oleh manusia yang memungkinkan berita diwujudkan dalam bentuk yang dapat didengar. Dengan kata lain, fonetik membicarakan proses yang terjadi mulai dari saat pembentukan bunyi-bunyi oleh si pembicara sampai pada saat si pendengar menyadari berita yang diwujudkan melalui bunyi-bunyi itu.
Itulah beberapa pengertian fonetik, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, Ikvina. Saya Ikvina Hasanatika dengan nomor induk mahasiswa 2161421072. Fonetik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan yang ketiga adalah fonetik auditoris. Ahmad Krisanjaya menyebutkan fonetik artikulatoris yang disebut fonetik organis atau fonetik fisiologis mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat bicara. Fonetik akustik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya. Bunyi-bunyi itu diselidiki sumbernya, frekuensi, getarannya, amplitudo, intensitasnya, dan juga timbrenya. Berikutnya, Ahmad Krisanjaya juga menyatakan bahwa fonetik auditoris adalah fonetik yang mengkaji bagaimana telinga kita menerima bunyi bahasa. Fonetik artikulatoris dikenal sebagai kajian terhadap peristiwa getaran udara atau terjadinya bunyi, gerakan-gerakan alat ucap, serta koordinasinya dalam memproduksi suatu bunyi. Sedangkan cara terjadinya getaran udara dalam mulut pembicara serta yang terjadi di telinga pendengar dipelajari dalam fonetik akustik. Berikutnya, Hans Lapoliwa menyebutkan bahwa perhatian khusus dipusatkan pada reaksi pendengar kepada rangsangan fisik tertentu yang dikenalnya yang dilakukan terhadap telinganya. Ini merupakan bidang fonetik auditoris. Ria Yuliati dan Frida Unsiah menjelaskan bahwa fonetik artikulatoris merupakan cabang ilmu yang menelaah tentang bagaimana bunyi diproduksi oleh alat ucap manusia serta organ bicara yang berperan dalam menghasilkan bunyi. Sedangkan ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa saat merambat di udara, khususnya mengenai gelombang bunyi serta frekuensi dan kecepatannya, spektrum, tekanan, getaran, amplitudo, serta intensitasnya disebut fonetik akustik. Selanjutnya, bagaimana bunyi-bunyi bahasa diterima dan didengar oleh telinga dipelajari pada fonetik auditoris. Saya Aisyah Syam Oktavianti dengan nomor induk mahasiswa 21014211093. Berdasarkan materi di atas, dapat kita simpulkan bahwa 1. Fonologi adalah ilmu dari cabang linguistik yang mempelajari tata bunyi bahasa dengan atau tanpa mengkaitkannya sebagai pembeda makna atau arti. Yang kedua, fonetik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Fonetik juga mempelajari bagaimana cara kerja organ tubuh manusia yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian dari ilmu fonologi yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa dapat dihasilkan atau cara dihasilkannya suatu bunyi bahasa oleh alat ucap manusia. Yang ketiga, fonetik artikulatoris merupakan ilmu yang mengkaji bunyi bahasa berdasarkan tempat keluarnya, yaitu alat-alat ucap. Sedangkan fonetik akustik merupakan telaah mengenai gelombang bunyi. Yang terakhir, fonetik auditorik mempelajari bagaimana penerimaan telinga kita terhadap bunyi bahasa. Sekarang, mari kita lanjut ke artikulasi. Pengertian artikulasi. 1. Menurut Dr. Andes Endang Rusiani MPD, artikulasi merupakan gerakan-gerakan otot bicara yang digunakan untuk mengucapkan lambang-lambang bunyi bahasa yang sesuai dengan pola-pola yang standar sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua, menurut KBBI, artikulasi ialah lafal, pengucapan kata, perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Yang ketiga, menurut jurnal yang saya ambil, ialah jurnal repository.unj.ac.id. Menurut jurnal tersebut, artikulasi adalah gerakan otot bicara yang digunakan untuk mengucapkan lambang-lambang bunyi bahasa melalui alat-alat ucap yang sudah menjadi standar dan dipahami orang lain. Demikian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya ialah materi alat-alat bicara yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fajrina Kusuma Handayani.
Artikulasi merupakan gerakan-gerakan otot bicara yang digunakan untuk mengucapkan lambang-lambang bunyi bahasa yang sesuai dengan pola-pola yang standar, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Alat-alat bicara terbagi menjadi dua, yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat-alat ucap yang bergerak, lidah dan bibir bawah mengenai titik artikulasi. Sedangkan titik artikulasi merupakan area yang dikenai oleh artikulator. Area artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem terbentuk berdasarkan getaran pita suara disertai perubahan posisi lidah dan semacamnya. Secara singkatnya, artikulasi merupakan alat-alat bicara yang dimiliki oleh manusia. Alat-alat bicara yang penting antara lain: 1. Paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah untuk pernafasan. Bernafas pada dasarnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Proses ini disebut menarik nafas, sedangkan proses mengeluarkan udara kotor disebut menghembuskan nafas. Arus udara dari paru-paru inilah yang menjadi syarat terjadinya bunyi. 2. Rongga kerongkongan atau pharynx. Rongga kerongkongan atau pharynx adalah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsinya untuk makan dan minum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, peranannya hanya sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. 3. Langit-langit lunak atau velum. Langit-langit lunak atau velum beserta bagian ujungnya yang disebut anak teka atau uvula dapat turun naik sedemikian rupa. Pada saat langit-langit lunak dan anak teka naik, menutup rongga hidung. Arus udara melalui rongga mulut dan menghasilkan bunyi non-nasal. Sebaliknya, bila turun udara keluar masuk melalui rongga hidung, sehingga menghasilkan bunyi nasal. 4. Langit-langit keras atau palatum. Di dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh palatum disebut palatai. 5. Gusi dalam atau alveolus. Gusi dalam adalah gusi tempat letak akar gigi. Di dalam pembentukan bunyi bahasa, gusi ini bertindak sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi disebut alveolar. 6. Gigi atau dentum. Berfungsi penuh sebagai artikulator adalah gigi atas bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi disebut dental. 7. Bibir. Dalam menghasilkan bunyi bahasa, bibir atas sebagai artikulator pasif dan bibir bawah sebagai artikulator aktif. Bekerja sama dengan gusi atas, bibir bawah membentuk bunyi labiodental, sedangkan kedua bibir membentuk bunyi bilabial. 8. Lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang sangat penting dan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu akar lidah atau root, pangkal lidah atau dorsum, tengah lidah atau medium, daun lidah atau lamino, depan lidah atau fronto, dan ujung lidah atau apex. Itulah penjelasan tentang alat-alat bicara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivina. Proses terjadinya bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dengan 3 syarat. Yang pertama, adanya udara yang keluar dari paru-paru. Yang kedua, adanya alat ucap. Yang ketiga, adanya hambatan baik dalam pita suara maupun pada artikulator. Proses terjadinya bunyi bahasa dimulai dengan adanya udara yang mengalir keluar dari paru-paru. Aliran udara terhambat sehingga menimbulkan getaran pada pita suara. Setelah berhasil melewati hambatan pada pita suara, udara kembali menemui hambatan pada artikulator serta titik artikulasi. Proses yang terjadi adalah proses oral, yaitu keluarnya udara dari rongga mulut, serta proses keluarnya udara dari rongga hidung yang disebut nasal. Bunyi bahasa diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, ada tidaknya hambatan pada artikulasi, yaitu vokal, konsonan, serta semivokal, berdasarkan rongga yang dilewati, yaitu nasal dan oral. Yang ketiga, berdasarkan tegangan saat menghasilkan bunyi bahasa. Yang keempat, berdasarkan lama tidaknya bunyi yang dihasilkan, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang kelima, berdasarkan rangkap dan tunggalnya bunyi bahasa.
Yang keenam, berdasarkan nyaring dan tidaknya bunyi. Dan yang ketujuh, berdasarkan arah arus udara. Selanjutnya, titik artikulasi akan disampaikan oleh Maulida Zahra. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu titik artikulasi. Berdasarkan materi-materi yang telah dipaparkan sebelumnya dan juga cara menghasilkan bunyi-bunyi bahasa, artikulator dan titik artikulasi ini adalah penentu bunyi-bunyi terbentuk. Pertemuan antara artikulator dan titik artikulasi memiliki nama dan bunyi-bunyi yang dihasilkan sendiri. Berikut adalah nama dan juga bunyi-bunyi yang dihasilkan titik artikulasi. Nah, yang pertama di sini adalah artikulasi bilabial. Artikulasi bilabial ini adalah pertemuan dari bibir bawah dan juga bibir atas. Untuk bibir bawah ini bertindak sebagai artikulator, sedangkan bibir atas bertindak sebagai titik artikulasi. Untuk contoh pelafalan bunyinya yaitu pada huruf B, P, M dan juga W. Karena di sini saat kita melafalkan bunyi tersebut, bibir bawah dan bibir atas kita bertemu. Selanjutnya ada artikulasi labiodental, yaitu pertemuan antara bibir bawah dan gigi atas. Untuk bibir bawah bertindak sebagai artikulator dan gigi atas bertindak sebagai titik artikulasi. Untuk contoh pelafalannya yaitu pada huruf V dan juga F. Di sini bisa kita rasakan bahwa ketika kita melafalkan F dan juga V, bibir bawah kita menempel dengan gigi atas. F, V. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah artikulasi apikodental, yaitu pertemuan antara ujung lidah dan gigi atas. Nah, di sini ujung lidah bertindak sebagai artikulator, sedangkan gigi atas bertindak sebagai titik artikulasi. Untuk contoh pelafalannya yaitu pada huruf T dan juga D. Dapat kita rasakan ya di sini ya. Selanjutnya ada artikulasi apikoalveolar yang keempat ini, yaitu merupakan pertemuan antara ujung lidah dan gigi atas. Ujung lidah bertindak sebagai artikulator dan gusi atas bertindak sebagai titik artikulasi. Contoh pelafalannya yaitu pada huruf D, T, L, N dan juga R. Yang kelima ini adalah artikulasi apikopalatal. Ini merupakan pertemuan antara ujung lidah dengan langit-langit keras. Ujung lidah bertindak sebagai artikulator, sedangkan langit-langit keras bertindak sebagai titik artikulasi. Contohnya yaitu pada pelafalan D, T, dan juga L. Selanjutnya di sini ada artikulasi lamino-alveolar. Ini merupakan pertemuan antara daun lidah dan gusi dalam. Untuk daun lidah di sini bertindak sebagai artikulator dan gusi dalam bertindak sebagai titik artikulasi. Untuk contoh pelafalannya yaitu pada huruf Z dan juga S. Selanjutnya yang ketujuh. Nah, yang ketujuh di sini artikulasi mediopalatal. Ini merupakan pertemuan antara tengah lidah dan langit-langit keras. Tengah lidah bertindak sebagai artikulator dan seperti biasa langit keras di sini bertindak sebagai titik artikulasi. Untuk contoh pelafalannya yaitu pada huruf J, C, N, Y dan juga Y. Seperti itu. Selanjutnya di sini artikulasi dorsovelar. Untuk artikulasi dorsovelar merupakan pertemuan antara punggung lidah dan langit-langit lunak. Punggung lidah bertindak sebagai artikulator dan langit-langit lunak bertindak sebagai titik artikulasi. Untuk contohnya sendiri yaitu pada pelafalan huruf G, K, X dan juga Eng atau NG. Nah, selanjutnya ada uvular. Uvular di sini terjadi ketika ada penyempitan uvula dan belakang lidah. Ini contohnya adalah penyebutan pelafalan huruf R dalam beberapa bahasa Melayu dan juga bahasa Perancis standar. Nah, selanjutnya di sini ada artikulasi laringal. Artikulasi laringal ini adalah pembentukan suara di laring atau tenggorokan. Contohnya yaitu pada pelafalan H. Selanjutnya ada faringal. Faringal ini terjadi penyempitan dinding faring dan akar lidah. Nah, di sini contoh pelafalannya yaitu H. Selanjutnya ada artikulasi glotal. Di sini terjadi karena celah pita suara tertutup atau sama saja halnya disebut dengan bunyi hamzah, yaitu yang kita tandai dengan apostrof. Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap titik artikulasi yang bertemu artikulator memiliki hasil bunyi yang berbeda. Perbedaan inilah yang nantinya dapat membuat kita di setiap bahasa memiliki makna dan arti yang berbeda-beda. Seperti itu. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai fonologi dan juga artikulasi. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.